Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita yang terus diberkati sertai. Dan maka dari itu, mari bersama kita agungkan namanya, kita angkat pujian. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Dengan kasih sayang, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam kegelapan Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa ya Tuhan, kasih Tuhan yang memenuhi kehidupan kami, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan membawa kami terus diberkati dengan anugerah kehidupan yang selalu Tuhan anugerahkan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, karuniakanlah kami hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga firman yang akan kami baca kami dengar, dapat membimbing, menuntun dan mengarahkan kami, supaya kami akan selalu hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, lewat firman yang akan terus menjadi dasar kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Tema perenungan kita di saat ini adalah tanda hidup baru, kasih kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita melihat seseorang yang benar-benar hidup? Bukan sekedar bernapas, bukan sekedar beraktivitas, tetapi hidupnya membawa damai, kehangatan, dan kebaikan bagi orang lain. Kehadirannya terasa menguatkan, menghibur, dan memberikan sebuah pengharapan. Itulah hidup yang sesungguhnya. Karena itu firman Tuhan katakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Ayat ini menegaskan satu hal yang sangat penting, bahwa tanda hidup baru dalam Kristus bukan terutama pada apa yang kita katakan, melainkan pada bagaimana kita mengasihi. Kasih menjadi bukti nyata bahwa seseorang telah mengalami perubahan hidup dari maut kepada hidup. Saudara-saudara, hidup baru bukan hanya soal status rohani, bukan hanya soal sudah dibaptis atau aktif dalam pelayanan. Hidup baru adalah perubahan hati yang nyata. Dulu mungkin kita hidup dalam keegoisme,
mudah marah, suka menyakiti, atau tidak peduli. Tetapi ketika Kristus mengubahkan hidup kita, kasih mulai bertumbuh. Kasih yang rela memberi, mengampuni, dan peduli. Rasul Yohanes bahkan dengan tegas mengatakan, jika seseorang tidak mengasihi, ia masih berada dalam maut. Ini bukan soal fisik, tetapi kondisi rohani. Artinya, tanpa kasih, seseorang belum sungguh-sungguh mengalami hidup yang berasal dari Allah. Mengapa kasih menjadi tanda hidup baru? Karena kasih adalah sifat Allah sendiri. Ketika kita hidup dalam Tuhan, maka sifatnya mulai nyata dalam hidup kita. Kita tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi mulai memikirkan orang lain. Kita belajar mengasihi bukan hanya orang yang baik kepada kita, tetapi juga mereka yang sulit untuk dikasihi. Namun, mari jujur, mengasihi itu tidaklah selalu mudah. Mengasihi itu berarti tetap sabar saat disakiti, tetap peduli saat diabaikan, tetap memberi saat tidak dibalas. Tetapi justru disitulah letak tanda hidup baru. Kasih yang sejati tidak bergantung pada perasaan semata, tetapi pada keputusan untuk hidup seperti Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini sedang kekurangan kasih. Banyak orang hidup dalam kebencian, iri hati, dan kepentingan diri. Karena itu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berbeda, menjadi tanda hidup baru di tengah dunia. Biarlah melalui hidup kita, orang melihat kasih yang nyata, merasakan kebaikan Tuhan, dan mengalami sentuhan kasih Kristus. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah hidupku sudah menunjukkan tanda hidup baru? Apakah orang lain merasakan kasih melalui sikap dan perbuatanku? Jika jawabannya belum, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Jika sudah, Tuhan memanggil kita untuk terus bertumbuh. Akhirnya saudara-saudara, ingatlah bahwa hidup baru bukan diukur dari seberapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan, tetapi seberapa nyata kita menghidupi kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kita semua boleh menjadi orang-orang yang benar, yang hidup dalam kasih, yang hidup dalam kebenaran, dan hidup untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Mengucap syukurlah kami ya Tuhan, Tuhan membentuk kehidupan kami kembali, sehingga kami yakin lewat pembentukan Tuhan dalam kehidupan kami, sifat dan karakter kami mampu untuk bisa mengalami dan merasakan tanda hidup baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga tanda hidup baru itu membawa kami supaya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ingatkan, bukan hanya menjadi sebuah himbauan saja, tetapi akan menjadi sebuah perintah untuk kami akan lakukan hari lepas hari dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, terus arahkanlah kami, supaya kasih itu bukan hanya sekedar ucapan bibir saja, bukan hanya sekedar sedap untuk didengar di telinga, tetapi lewat tingkah laku, lewat tindakan kami, akan benar-benar bisa mencerminkan sikap kasih itu dalam perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, bermohonlah juga kami kepadamu, untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami pun bermohon, karuniakanlah kami sukacita, kesabaran, kedamaian, bahkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, sehingga suami, istri, orang tua, anak-anak terus merasakan bagaimana kerukunan kebersamaan, bahkan kasih yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga senantiasa berdoa ketika kami akan bekerja, berusaha, beraktivitas, dan melaksanakan setiap studi kami. Kami pun bermohon kepadamu, karuniakanlah kami hikmat, kemampuan, agar kiranya apapun yang akan kami perbuat dan apapun yang akan kami lakukan, kami yakin percaya semuanya pun akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kami pun juga senantiasa memohon untuk juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan, yang dalam berduka, Tuhan juga senantiasa hiburkan mereka, jamalah apa yang mereka alami, sehingga lewat pertolongannya Tuhan, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru, bahkan terlebih ada kesembuhan yang akan mereka nikmati.
Dan oleh karena itu pula, kehidupan kami di hari ini, semuanya pula kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Maka inilah ya Tuhan, mencari doa dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.